Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang wow, ambisius banget. Kita akan coba membedah sebuah teori dari satu sumber yang sangat berani. Sebuah narasi tunggal yang mengklaim bisa jadi kunci buat memahami segala-galanya. Peristiwa global di masa lalu, berita-berita utama hari ini, dan bahkan apa yang bakal terjadi di masa depan. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau ternyata semua sejarah dunia, semua konflik yang kita lihat di berita, dan semua hal yang akan terjadi, itu semua sebenarnya terhubung dalam satu cerita besar. Nah, inilah pertanyaan inti yang coba dijawab oleh sumber yang akan kita telaah hari ini. Jadi, pembahasan kita kali ini berpusat pada klaim-klaim yang diangkat dalam sebuah ceramah di YouTube. Kita akan telusuri argumennya secara objektif ya, untuk benar-benar paham gimana sih teori ini disusun satu persatu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sumber ini menetapkan semacam tes kebenaran untuk teorinya sendiri. Menurut mereka, sebuah teori yang valid itu harus bisa melakukan 3 hal. Pertama, menghubungkan masa lalu. Kedua, menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Dan ketiga, memprediksi masa depan. 3 kriteria inilah yang akan jadi panduan kita. Oke, pertanyaan besarnya kan, siapa sih dalang di balik semua ini menurut teori tersebut? Nah, mari kita mulai lihat siapa saja tokoh-tokoh kunci yang dituduh berada di balik sebuah rencana raksasa yang membentang selama berabad-abad ini. Jadi, menurut sumber ini, ceritanya tuh dimulai dari pertemuan 3 tokoh ini yang kemudian katanya melahirkan Illuminati. Teori ini lalu mengklaim bahwa mereka menyusup ke dalam Freemason untuk memanfaatkan jaringan mereka yang udah sangat luas dan berpengaruh. Tapi, penting banget buat dicatat, ini semua adalah hubungan teoretis yang diajukan oleh si sumber ya. Lalu, gimana cara kerjanya? Menurut teori ini, kuncinya ada di struktur 3 tingkat ini. Paling atas ada pimpinan puncak yang super rahasia. Katanya sih 13 keluarga yang identitasnya enggak diketahui publik. Di tengah ada semacam manajer operasional, orang-orang ambisius yang jadi penghubung. Nah, di paling bawah ada anggota biasa yang tulus percaya mereka lagi berbuat baik, padahal mereka sama sekali nggak tahu agenda sebenarnya. Model kayak gini katanya efektif banget buat jaga rahasia. Oke, pertanyaan logis selanjutnya, gimana caranya berbagai kelompok rahasia ini yang hidup di zaman yang beda-beda bisa kompak dan terkoordinasi untuk satu tujuan yang sama? Nah, teori ini menawarkan sebuah mekanisme yang cukup menarik. Kuncinya itu ada di konsep yang namanya eskatologi. Gampangnya, ini tuh semacam naskah atau cetak biru tentang akhir zaman. Jadi, selama mereka punya tujuan akhir yang sama, berbagai kelompok ini bisa kerja sendiri-sendiri, tapi tetap bergerak ke arah yang sama. Disinilah, menurut teori ini, semua benang merahnya bertemu. Walaupun keyakinan akhir zaman tiap kelompok ini beda-beda, ya kan? Ada Yudaisme, ada Zionisme Kristen, ada Freemasonry, tapi semuanya diklaim bertemu pada satu tujuan bersama. Sebuah proyek besar di Yerusalem. Inilah titik temu yang dituduhkan memungkinkan mereka semua bergerak ke arah yang sama, meskipun caranya beda-beda. Oke, fondasi teorinya sudah kita lihat. Sekarang, mari kita lihat gimana sumber ini memakai teori itu untuk membaca ulang peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dan juga isu-isu global yang terjadi sekarang. Mereka menyebutnya sebagai bukti dari rencana tersebut. Salah satu klaim yang paling spesifik adalah rencana paralel ke-33. Teori ini bilang kalau lokasi-lokasi peristiwa penting ini, kayak tes nuklir pertama, pembunuhan JFK itu bukan kebetulan sama sekali. Justru itu adalah semacam tindakan ritualistik yang sengaja dilakukan di sepanjang garis lintang yang punya makna simbolis, yang puncaknya ada di Yerusalem. Teori ini juga menawarkan narasi yang beda banget untuk fenomena modern kayak Silicon Valley. Kalau cerita resminya kan soal inovasi para jenius dari garasi rumah, ya kan? Nah, menurut sumber ini, itu cuma kedok. Aslinya, itu adalah cara cerdik untuk memindahkan riset dan pengembangan teknologi militer ke tangan swasta yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok rahasia ini. Dan ini membawa kita ke masa kini. Menurut sumber ini, kejadian-kejadian yang kelihatannya acak, mulai dari konflik di Timur Tengah, krisis migrasi, bahkan sampai hebohnya investasi AI, itu semua sebenarnya saling terkait. Semuanya adalah bagian dari satu rencana besar yang sama, yang sengaja dirancang untuk menciptakan kekacauan dan mendorong ke agenda akhir mereka. Jadi, ujungnya mau kemana sih semua ini? Apa tujuan akhir dari rencana raksasa ini? Sumber ini menamainya Pax Judaica, sebuah istilah Latin yang bisa diartikan sebagai perdamaian Yahudi yang merujuk pada sebuah tatanan dunia baru. Puncak dari rencana ini, menurut sumber tersebut, adalah sebuah tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh satu sistem AI global yang terpusat.
Sistem ini nggak cuma dirancang untuk mengawasi dunia, tapi juga untuk meraup keuntungan dari kekacauan yang diklaim sengaja diciptakan. Teori ini memprediksi dua masa depan yang kontras banget. Buat kaum elit, janjinya adalah transhumanisme, hidup abadi melalui teknologi. Sementara itu, untuk kita, masyarakat umum, masa depan yang diramalkan adalah kontrol total melalui teknologi, mulai dari implan hingga realitas virtual yang dirancang secara individual. Kutipan langsung dari sumber ini benar-benar merangkum prediksi jangka pendek mereka. Idenya adalah, di tengah kekacauan global yang makin menjadi-jadi, akan ada satu pusat kekuatan dan keuntungan yang bangkit dari semua kehancuran itu. Dan akhirnya, kita kembali lagi ke titik awal ke tes 3 bagian dari teori itu sendiri. Setelah kita bedah semua klaim dari sumber ini, pertanyaan terakhirnya saya kembalikan ke Anda. Apakah narasi ini, menurut Anda, berhasil memenuhi kriteria yang ditetapkannya sendiri?